Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Ufuk Cipto Wibowo dari Gereja Kerajaan Allah. Kami tadi berbincang tentang berkat anak cucu. Lebih banyak bicara tentang praktisnya seperti apa. Contoh konkretnya adalah kehidupan Pak Ufuk dengan putra-putrinya, dengan pasangan, bagaimana keluarga mereka menerapkan disiplin tentang firman Tuhan dan harus dilakukan. Ada konsekuensi yang mereka terima kalau itu tidak dilakukan. Tadi kami sempat ngobrol di off air juga. Saya bilang, wah berat juga jadi anaknya Pak Ufu ya. Standarnya tinggi gitu. Tapi memang ya itu banyak orang bilang begini loh Pak. Pak, kalau saya melakukan seperti yang Bapak lakukan, disiplin seperti itu, ada konsekuensi. Lah kalau anak saya meninggalkan saya gimana Pak? Ada rasa takut begitu loh Pak. Apalagi saya sudah umur, nanti saya ikut siapa dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hal ini? Kalau bagi saya hanya satu, lebih baik saya hilang satu, yes, daripada dia nanti bikin susah semua keluarga. Karena anak saya bukan hanya satu, tanggung jawab saya itu 3. Oke. Gak semua orang punya kebesaran hati seperti itu, Pak. Itu kan begitu. Kata Tuhan, kalau tanganmu berdosa, potong. Ya, potong. Tidak gampang. Iya. Nangis juga Bapak ya? Secara nangis, Bu. Nangis. Sama. Iya. Ini memang tidak mudah. Kekasih Tuhan mendidik anak zaman sekarang memang tidak mudah ya. Kita sudah ngajarkan yang benar aja bisa melenceng tadi dikatakannya. Apalagi nggak dididik dengan disiplin dan benar, pasti nggak karu-karuan begitu ya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan yang belum ditanggapi dari F ya. Mohon masukan Pak. Anak saya laki-laki usia 14 tahun, baru kelas 7. Minggu lalu di sekolahnya anak kami buat ulah. Karena sekolahnya gabung dengan SMA, anak kami, mohon maaf, menggosok-gosokkan penisnya dalam keadaan memakai celana di depan siswa SMA yang dia sukai. Dan ini dilakukan berulang-ulang. Besoknya dilakukan lagi dengan hal yang sama. Hal ini sudah dilaporkan oleh siswi SMA ke kepala sekolah SMP. Mohon solusinya Pak, bagaimana yang harus kami lakukan? Anak kami kira-kira mengalami apa Pak? Jadi kalau boleh dikatakan ya Bu ya, usia segitu itu masa-masa pubertas ya. Ya. Antara pendidikan dan psikologis ini harus istilahnya dididik bersama-sama. Nggak bisa kita hanya terapkan kamu nggak boleh begini, nggak bisa. Ini saya tadi kan bilang mendidik anak itu seninya luar biasa. Kamu akan tahu strik, kamu akan tahu kendor itu di mananya, nah itu. Kan begitu. Nah, saat kita tahu anak kita itu masih umurnya masih segitu, 14 ya? Masih remaja. Kita biarkan anak ini akan menjadi jadi nanti besarnya. Kita sudah tahu lah. Kan begitu. Tapi kalau kita tarik dengan keras, anak ini akan lebih brutal. Jadi izinkan dia mengalami sesuatu yang membuat dia itu menjadi syok. Maksudnya bagaimana Pak? Saya pernah membawa salah satu keluarga saya untuk saya masukkan di dalam penjara bahkan. Saya titipkan 2 hari. Oke, di shock terapi ya? Di teman. Tapi tidak sampai keluar SPP-nya. Tapi dia tidak ngerti, dia harus ada di dalam. Dari situ keluar dia bertobat betul-betul. Oke, kapok gitu ya. Nah, dan itu orang tuanya pertama, ini cara didik apa toh ini? Saya bilang harus di shock terapi.
ini harus diajari, ada konsekuensi loh. Nah, setelah dia keluar, kamu harus memberitahukan kepada dia. Ini karena usiamu yang masih dini sehingga kamu tidak ditahan terus. Kan begitu. Tetapi kalau kamu sudah dewasa, kamu harus menerima konsekuensi. Kalau begini aja kamu tidak tahan, bagaimana kalau nanti kamu dewasa? Nah, kamu sekarang pilih, kamu mau diberitahu dengan mulut, atau kamu nanti akan diajar oleh dunia. Dunia ngajar kamu nanti lebih kejam. Lebih keras ya. Oh, Tanpa kasih lagi. Kalau ngomong saya keras, dunia lebih keras lagi. Iya. Tidak ada apa-apanya. Jadi untuk kasus anak yang ini bagaimana, Pak? Saya hanya beritahu, ajari dia dengan firman, ajari dia dengan konsekuensi. Dan berikan dia pendekatan psikologis tentang mengerti tentang arti konsekuensi. Satu, anak ini melakukan itu, maaf ya, karena masa pubertas bisa, atau karena kelainan juga bisa. Nah, ini yang kita harus cari tahu, karena apa dia begitu? Karena fantasinya, maaf, terlalu banyak melihat film porno, atau karena apa? Kan begitu loh. Sampai dia melakukan hal seperti itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan tentang mendidik anak itu, perlu keteguhan hati, keuletan. Ingat ketika pada waktu Imam Eli, dia punya 2 anak, Hofni dan Pinehas. Dia tidak mengajar anaknya dengan baik, Tuhan marah. Dibunuh dua-duanya. Dua-duanya dibunuh. Bahkan Tuhan ngomong luar biasa. Mulai hari ini engkau dan keturunanmu tidak akan lagi akan ada di muka bumi. Lo bayangkan, dihabiskan semuanya. Luar biasa. Sampai generasinya pun tidak dibiarkan hidup. Itu imam loh itu. Imam. Karena dia tidak mengajar dengan baik. Tanggung jawab yang besar. Dan seperti saya tadi bilang, sambil dibawa kepada bidokes ya, kalau saya boleh bilang, jangan kepada dokter biasa. Jadi di kepolisian itu ada namanya Binmas dan bidokes. Di situ ada dokter psikologisnya dengan pakaian polisi, mungkin lebih takut ya dia. Lebih mengerti dia tentang arti konsekuensi ya. Nah, itu saran saya sambil. Itu pemerintah Pak ya, milik pemerintah? Oh iya, pemerintah Bu. Dan itu bisa untuk diberitahu. Oke. Baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak, ada 8071 yang bergabung. Selamat pagi Pak Ufu. Iya, selamat Anak pagi, saya Pak. laki-laki SMK kelas 3. Kalau diajak ke gereja semoyo terus Pak. Kadang mau, kadang enggak. Gimana caranya ngasih tahu Pak Ufu? Kalau diberitahu mungkin terlambat, karena dari kecil mungkin, maaf kata, tidak didisiplinkan dengan baik ya. Saya pernah kumpulkan anak-anak saya. Saya tidak berkata dengan keras. Saya berkata, kalian duduk di sini, kalian sudah dewasa. Saya ajak bicara secara dewasa. Ini kayaknya pas itu anak-anak gemeter semua itu. Enggak ya Pak? Entah gemeter dan enggak, terserah. Tapi saya harus memberitahu mereka tentang sebuah konsekuensi. Kalau kamu tidak beribadah, yang akan menanggung kamu nanti. Satu, saya bilang, Tuhan tidak akan pernah memberkati kamu dengan kekayaan maupun kelimpahan. Yang kedua, saya juga tidak akan pernah memberikan warisan saya kepada kalian yang tidak mau ke gereja. Sampai ke warisan ini ya. Dan kamu baca kitab ini mulai dari Hakim-Hakim dan Yosua sebelumnya. Dari situ kamu ngerti bagaimana Tuhan melakukan dan Tuhan mengajar. Jadi jangan salahkan saya kalau saya tidak memberikan. Nah, langsung dia rajin ke gereja. Rodok ngancam juga ya? Loh, enggak. Enggak ya? Saya memberitahukan konsekuensi. Pelan tapi mak jelek gitu ya. Ya. Dan mereka tahu, harus ada konsekuensi. Anak-anak saya tahu apa yang saya ucapkan pasti itu dilakukan. Ketika dilanggar pasti akan saya lakukan. Ini juga kadang-kadang menjadi kelemahan dari orang tua. Kadang-kadang ngancam aja ternyata nggak dilakukan. Ya, akhirnya dianggap mereka ngomong kosong. Oh, kalau saya enggak.
Apa yang saya katakan pasti saya lakukan. Oke. Baik. Dikasih konsekuensi, Bu. Berikutnya ada Ibu G di Sidoarjo. Ini kekasih Tuhan bergabungnya di akhir-akhir ya. Shalom Pak Ufo dan Mbak Wahyu. Terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Sangat memberkati cara mendidik anak. Saya kadang stres anak zaman now. Semakin keras mereka tambah berbuat. Tapi puji Tuhan gak terlalu bandel. Karena saya bilang mama dan papa punya mata jasmani yang terbatas. Tapi mata Tuhan tidak terbatas untuk melihat kau di saat keluar rumah. Perlu takut Tuhan. Tapi satu hal yang anak muda zaman now selalu main gadget, Pak, sulit untuk dihilangkan. Saya cuma duduk di kaki Tuhan dan bawa anak saya dalam doa dan duduk. Anggap dia sebagai teman. Itu masalah gadget, Pak. Ya, gimana kalau Bapak? Teknologi tidak bisa dihilangkan, ya. Tapi mereka harus diajar mengenal tentang teknologi. Contoh, kita tidak bisa menghilangkan pisau dari kehidupan kita. Pisau itu bisa buat untuk mengupas. Pisau itu bisa untuk memotong daging. Kita ajari dia tentang arti kegunaan pisau. Karena pisau juga bisa membunuh orang. Pisau juga untuk bisa menyakiti tubuhnya orang. Dan pisau juga bisa untuk menodong. Dan kita tidak bisa terus kemudian jangan bermain pisau, jangan pernah lagi lihat pisau, tidak bisa. Kita harus mendidik mereka tentang arti kegunaan sebuah benda termasuk gadget. Dari situ ajar mereka menjadi bijaksana, sehingga mereka lebih menjadi anak yang mengerti tentang arti tanggung jawab. Anaknya Pak Ufu juga pegang gadget kan? Oh, sangat-sangat pinter. Sangat-sangat pinter ya. Yang perempuan dia programmer. Oke. Ya, kita banyak terbantu. Oke. Gitu. Tapi ngertilah tentang arti tanggung jawab. Oke. Baik. Pak Ufu, waktu kita habis. Pak Ufu bisa simpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Jadi saya hanya berkata satu hal, selagi kita masih bisa, didiklah anakmu, karena itu akan membawa kita kepada berkat atau membawa kita kepada kehancuran. Dan ajarlah juga mereka tentang sebuah disiplin dalam pengajaran, bahwa semua hidup itu ada konsekuensi, baik itu konsekuensi secara duniawi maupun secara konsekuensi dari Tuhan secara rohani. Jadi mereka supaya mengerti apa arti untuk beribadah, apa arti saya mengenal Tuhan, dan apa artinya saya dalam tanda kutip mengelola atau tunduk kepada perintah orang tua. Supaya mereka mengerti. Karena kalau mereka tidak mengerti, sampai kapan kita harus memaksakan kehendak? Tidak akan bisa. Anak kita itu tidak bisa dipaksa. Karena kalau sudah dewasa, itu anak kita harus diarahkan. Cuma ngarahkannya itu kadangkala harus dengan tali kekang atau tanpa kali kekang. Hanya gitu aja. Saya ingat, maaf kata, dulu pelatih anjing saya itu kalau dia ngajari anjing yang besar, itu kalau ndak kena diberitahu, dia tarik tali kekangnya. Tapi kalau bisa dia ndak pakai tali kekang. Tetap harus dalam tanda kutip Anda punya kendali atas anak Anda. Jangan dilepaskan, jangan ngomong yang penting dia sekolah minggu. Yang penting dia ke gereja. Nah, tidak. Yang penting bagaimana dia di rumah. Apa yang Anda ajarkan kepada mereka, itu yang penting. Itu yang menentukan dia. Bukan dia masalah sekolah minggu atau tidak sekolah minggu. Bukan berarti saya ngomong sekolah minggu tidak baik. Tapi Anda punya tanggung jawab yang lebih dari Senin sampai Sabtu. Bukan hanya pada hari Minggu terus itu menjadi melepaskan tanggung jawab Anda. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, silakan tutup dalam doa, Pak. Oke, para kekasih Tuhan yang telah bertanya, biarlah melalui jawaban kami Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan hikmat untuk mereka mendidik anak-anak mereka, dan biarlah melalui saluran radio ini apa yang kami perbincangkan hari ini menjadi berkat bagi semua yang mendengar dan para kekasih Tuhan dimanapun berada. Dan Kau berkati setiap orang yang sudah menyertai kami, dan radio ini diberkati, dan biarlah melalui radio ini nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.
Amin. Amin. Pak Ufuk, terima kasih sudah menjadi Terima berkat kasih. pagi hari ini. Dan berkati, Pak. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita bawa anak-anak kita, keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan dengan disiplin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan praktek firman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa? Karena ketika mereka ikut apa kata firman Tuhan, berkat itu akan mengikuti sepanjang umur hidup mereka, dan bukan hanya kepada mereka tetapi anak cucu mereka, bahkan generasi ke generasi di bawah kita. Berkat itu akan tetap dicurahkan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.